Halo Sobat Gaptek Saham, selamat datang di Gaptek Profit Official YouTube channel. Ketemu lagi dengan saya Ayu. Tidak terasa kita sudah tiba di awal bulan Juni. Hari ini Selasa tanggal 2 Juni 2026, tiba waktunya saya untuk mereview IHSG dan 5 rekomendasi saham yang bisa teman-teman pertimbangkan untuk dibeli 1 minggu ke depan. Silakan join di free Telegram group kami di link t.me/saham lokal GBP, karena setiap paginya kami memberikan bocoran sinyal saham gratis untuk swing yang bisa teman-teman ikuti. Sudah lengkap, ada panduan buy area, TP1, TP2, TP3 dan juga batasan cut loss-nya. Selain itu, kami juga membagikan banyak info bermanfaat lainnya. Follow juga IG kami di @gaptekprofit dan di @gapteksaham. Main-main ke TikTok kami di @gaptekbisaprofit dan di @gapteksaham. Nah, di TikTok @gapteksaham setiap harinya dari Senin sampai Jumat kami rutin mengadakan live 2 kali teman-teman, pagi dan sore. Pagi pukul 8.30 sampai 9.30 dan sore pukul 15.00 sampai 16.00 WIB. Spesial di live sore kami memberikan contekan BSJP atau beli sore jual pagi yang bisa teman-teman ikuti. Nah, untuk hari Sabtu, live-nya di grup gratis di Telegram ya teman-teman, mulai pukul 9.00 sampai 10.00 WIB. Bagi teman-teman yang masih bingung mau belajar saham mulai dari mana, nah, saya ada kabar gembira, kami kembali mengadakan mini workshop yang akan membahas tentang dasar pasar saham yang akan diadakan Sabtu tanggal 27 Juni 2026 mulai pukul 10 WIB. Pendaftarannya gratis, teman-teman langsung saja menghubungi nomor admin yang ada di layar kaca Anda. Investasi yang terbaik itu adalah investasi leher ke atas alias investasi ilmu. Di pasar saham, memiliki modal yang besar tanpa dibekali dengan ilmu sama saja kita menyerahkan uang kita secara sukarela ke market. Banyak orang yang kehilangan jutaan atau bahkan puluhan juta rupiah di market karena cut loss ataupun nyangkut akibat ikut-ikutan tren atau FOMO. Padahal kalau modal itu dialokasikan sedikit saja untuk berinvestasi pada ilmu dan tools yang tepat, tentu ceritanya akan menjadi jauh berbeda. Jadi jangan lewatkan mini workshop tanggal 27 Juni nanti ya. Langsung saja daftar sekarang dan registrasi ke nomor admin yang ada di layar kaca Anda. Dukung channel YouTube kami dengan cara like, comment, subscribe, serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Oke teman-teman, sebelum kita mulai review IHSG dan rekomendasi hari ini, kita cek terlebih dahulu rekomendasi minggu lalu tanggal 26 Mei. Kita mulai dari CMNT. Untuk spek buy-nya di 790 sampai 800. Nah, untuk CMNT tanggal 26 Mei yang lalu candle-nya di sini ya, sudah saya tandai dengan panah naik berwarna biru. Untuk buy area-nya juga sudah saya tandai dengan kotak keunguan teman-teman. Dapat kita lihat di tanggal 29 Mei CMNT masih masuk buy area karena lowernya di 790. Kemudian, nah, hari ini tanggal 2 Juni CMNT openingnya di 820. Artinya mencapai TP1 kita ya teman-teman, karena TP1 kita di 820. Happy profit bagi teman-teman yang sudah ikut nyontek CMNT minggu lalu karena sudah hit TP1. Mari kita catat dulu. Yes, kita berhasil mendapatkan profit 2,5% dari CMNT. Berikutnya kita review BBTN. Oke, BBTN di tanggal 26 Mei yang lalu candle-nya di sini ya. Nah, di tanggal 29 Mei BBTN openingnya di sini teman-teman, di 1335, lalu closing di bawah support, di bawah garis biru yang bawah. Karena sudah breakdown support, maka BBTN dinyatakan downtrend dan kita bisa cut loss, bisa exit ya teman-teman ya. Jadi kita di sini disiplin dengan trading plan. Meskipun candle hari ini menghijau naik, tapi kita tetap ikuti trading plan awal. Oke, kita catat terlebih dahulu ya teman-teman ya. Oke, pada BBTN kita cut loss ya teman-teman dengan minus 4,51%. Berikutnya kita cek MBSS. Untuk MBSS atau PT Mitra Bahtera Segara Sejati Tbk. Nah, pada tanggal 26 Mei yang lalu untuk buy area-nya di sini ya teman-teman, di bawah sini kita menunggu koreksi supaya bisa dapat harga yang lebih murah. Di tanggal 29 Mei ternyata MBSS lowernya masih belum masuk buy area kita. Nah, baru masuk buy area hari ini ya tanggal 2 Juni. Nah, karena minggu lalu MBSS tidak masuk buy area, maka kita anggap invalid ya teman-teman untuk rekomendasi MBSS-nya.
Oke, kita catat terlebih dahulu. Oke, MBSS invalid. Next kita review BRIS. Oke, untuk BRIS di tanggal 26 Mei yang lalu candlenya di sini, tanggal 29 Mei juga masih masuk area entry. Dapat kita lihat saat ini BRIS candlenya masih belum hit TP1 dan juga belum closing di bawah garis biru yang bawah ya, teman-teman. Untuk garis biru yang bawah atau supportnya saat ini di sini di 1790, teman-teman. Karena masih belum hit TP1 dan juga belum closing di bawah batasan cut loss, maka masih open untuk BRIS-nya. Oke, kita catat terlebih dahulu. BRIS masih open. Terakhir kita cek MPMX. Wow, MPMX terbang tinggi, teman-teman. Kemarin tanggal 26 Mei MPMX candlenya di sini ternyata closingnya di atas sini ya, teman-teman ya. Kemudian di tanggal 29 Mei MPMX juga melanjutkan kenaikan dan tidak masuk buy area kita. Untuk buy areanya di bawah sini ya, teman-teman ya. Tandanya MPMX invalid juga. Oke, kita catat terlebih dahulu. Nah, teman-teman, untuk rekomendasi tanggal 26 Mei yang lalu, total akumulasi yang kita dapatkan yaitu minus 2,01%, teman-teman. Dengan 2 saham invalid dan 1 saham yang masih open. Untuk average-nya juga masih minus 1,01%. Demikianlah rekomendasi minggu lalu. Berikutnya kita cek bagaimana IHSG hari ini. IHSG atau Composite. Hari ini Selasa tanggal 2 Juni 2026, IHSG menguat 1,39% di level 6.212,89. Kalau kita lihat, IHSG saat ini masih berada di area kotak merah ya, teman-teman, di mana kotak merah ini adalah area resisten IHSG saat ini. Untuk area resistennya mulai dari level 6.183 sampai dengan 6.313. Jika IHSG mampu breakout resisten, mampu ditutup di atas area kotak merah, di atas level 6.313, maka IHSG berpotensi melanjutkan kenaikan menuju resisten berikutnya di garis biru yang atas ini, teman-teman, di 6.400. Dan kalau misalkan IHSG kedepannya mampu breakout atau mampu ditutup di atas 6.400, maka IHSG berpeluang melanjutkan kenaikan lagi menuju area resisten di atasnya, teman-teman. Nah, di sini ada area kotak merah dan juga ada area MA merah. Ini adalah area resisten selanjutnya ya, kurang lebih di 6.850 hingga ke 6.975. Adapun area support pada IHSG saat ini, teman-teman bisa lihat di bagian bawah sini ada kotak biru. Nah, ini juga dianggap sebagai area support atau area harga murah IHSG. Untuk supportnya mulai level 5960 sampai dengan 5822. Jika kedepannya IHSG breakdown support atau ditutup di bawah garis biru yang bawah, maka IHSG berpeluang untuk melanjutkan penurunan, teman-teman, menuju level 5.750-an sebagai support selanjutnya. Kalau kita lihat untuk IHSG saat ini MA-nya juga masih MA merah, jadi masih musim turun ya, teman-teman. Semoga kedepannya IHSG bisa semakin menguat dan bisa kembali ke musim naik. Demikianlah review IHSG hari ini. Berikutnya kita mulai review rekomendasi saham hari ini. Kita mulai dari Cimory atau PT Cisarua Mountains Dairy Tbk. Dapat kita lihat, teman-teman, Cimory kemarin Jumat tanggal 29 Mei berhasil breakout resisten, berhasil ditutup di atas garis biru yang atas. Pada hari Jumat juga muncul segitiga hijau dan sinyal buy. Nah, ini sebagai pertanda baik bahwa Cimory ada potensi, ada kemungkinan untuk bisa melanjutkan kenaikan lebih tinggi karena sudah terkonfirmasi uptrend. Hari ini Cimory masih koreksi turun, tadi tempat mencapai lower di 4520 di sini, teman-teman. Tapi tenang, di sini kita sudah ada rambu-rambunya, kita sudah ada bantuan garisnya, teman-teman. Sehingga kita paham di mana letak harga murah dan harga mahal, kita paham kapan waktunya entry dan kapan waktunya cut loss. Selama Cimory tidak ditutup di bawah support atau harga murah di bawah 4450, maka Cimory masih uptrend dan masih ada potensi untuk naik kembali menguji resisten di atas ini, di kotak merah ini, teman-teman. Oke, saya tandai dulu candle hari ini. Untuk buy area-nya kita pasang di sini ya, teman-teman, di 4620 sampai 4720. Untuk TP1 di 4900, TP2 di 5000, TP3 di 5100. Dan jangan lupa cut loss ya, teman-teman, jika setelah kita entry lalu Cimory melemah dan ditutup di bawah support di bawah 4450. Oke, kita catat terlebih dahulu. Cimory spek buy di 4620 sampai 4720, TP1
di 4.900, TP2 5.000, TP3 5.100, dan jangan lupa cut loss jika closing di bawah 4450. Oke, Cimory sudah clear. Berikutnya kita review Antam. Antam atau PT Antam Persero Tbk. Nah, dapat kita lihat di sini Antam masih musim turun karena MA-nya masih berwarna merah. Tapi sudah ada pertanda positif teman-teman dari munculnya segitiga hijau dan sinyal buy yang muncul dari hari Jumat tanggal 22 Mei yang lalu. Nah, hari ini Antam juga muncul kotak hijau bertuliskan buy lagi ya teman-teman. Dan kalau kita lihat saat ini Antam juga masih berada di dekat area kotak biru yang menandakan sebagai support atau harga murahnya. Saya tandai dahulu candle hari ini. Untuk Antam, buy area-nya mulai dari 2.900 sampai 3.050 ya teman-teman. Nah, kurang lebih di sini. TP1 kita pasang di sini di 3150, TP2 kita pasang di 3300, TP3 kita pasang di 3400. Nah, di atas ini. Jangan lupa untuk cut loss apabila Antam melemah dan ditutup di bawah support ya teman-teman, di bawah 2800. Nah, kita catat terlebih dahulu. Antam spek buy di 2900 sampai 3050, TP1 di 3150, TP2 di 3300, TP3 di 3400, dan jangan lupa disiplin cut loss jika Antam melemah dan ditutup di bawah 2008. Antam sudah clear. Berikutnya kita review MEDC. MEDC atau PT Medco Energi Internasional Tbk. Pada grafik harian, MEDC masih dalam musim turun ya teman-teman. Di sini MA-nya masih merah, namun sudah ada pertanda positif yang mulai muncul. Yang pertama mulai dari sinyal buy yang muncul dari hari Jumat 22 Mei yang lalu. Kemudian muncul segitiga hijau teman-teman yang muncul dari tanggal 29 Mei dan hari ini. Serta hari ini juga muncul kotak hijau bertuliskan buy. Segitiga hijau tandanya MEDC sudah oversold atau jenuh jual dan ada kemungkinan ada potensi biasanya untuk bisa pullback atau rebound lagi. Jadi kita sudah boleh cicil beli atau curi start teman-teman jika muncul segitiga hijau maupun sinyal buy. Yang penting kita tetap disiplin cut loss supaya kerugian kita terukur. Saya tandai dulu candle hari ini. Untuk buy area di 1260 sampai 1300. Nah, kurang lebih di sini ya, teman-teman. Untuk TP1 di 1345 di sini, TP2 di 1450. Nah, di atas ini TP3 di 1500. Nah, di sini teman-teman. Jangan lupa untuk tetap disiplin cut loss atau exit jika MEDC melemah dan ditutup di bawah garis biru yang bawah ya, teman-teman, di bawah 1130. Nah, kita catat terlebih dahulu. Oke, MEDC sudah clear. Berikutnya kita review AMMN. AMMN atau PT Aman Mineral Internasional Tbk. Untuk AMMN, tren jangka menengahnya juga masih musim turun ya. Di sini MA-nya masih merah. Pada grafik harian, AMMN sudah mulai muncul pertanda positif dari munculnya segitiga hijau sejak tanggal 18 Mei sampai 20 Mei yang lalu. Segitiga hijau menandakan AMMN sudah jenuh jual atau oversold dan biasanya ada potensi untuk rebound, teman-teman. Kemudian muncul sinyal buy. Di sini ada kotak biru bertuliskan buy dari tanggal 22 Mei dan hari ini tanggal 2 Juni AMMN sudah breakout resisten, sudah tembus di atas resisten, di atas garis biru yang atas, teman-teman. Selain itu juga muncul sinyal buy lagi hari ini. Kalau hari ini AMMN mampu ditutup di atas garis biru atas, di atas 3420, maka AMMN terkonfirmasi uptrend kembali dan ada potensi, ada kemungkinan AMMN untuk bisa melanjutkan kenaikan lebih tinggi menuju arah resisten di atas ini, teman-teman. Oke, saya tandai dulu untuk AMMN-nya. Untuk buy area-nya mulai dari 3450 di bawah sini sampai dengan 3880. Untuk TP1 kita pasang di 4200, TP2 di 4500 dan TP3 di sini, teman-teman, di 4750. Jangan lupa untuk cut loss ya, teman-teman, jika AMMN turun lagi dan ditutup di bawah support, di bawah garis biru yang bawah, di bawah 2700. Oke, kita catat terlebih dahulu. Oke, AMMN sudah dicatat. Terakhir, kita review TPIA. TPIA atau PT Chandra Asri Pasifik Tbk. Dapat kita lihat, teman-teman, di sini TPIA
masih musim turun karena MA-nya masih merah. Kalau kita lihat, garis biru bawah sebagai support atau harga murah dan garis biru atas sebagai resisten atau harga mahal nampak tegak lurus ke samping. Tandanya TPIA masih dalam fase konsolidasi atau sideways. Tapi sudah ada muncul tanda-tanda akan pullback ya dari adanya segitiga hijau yang tandanya sudah oversold atau jenuh jual. Lalu juga sempat muncul sinyal buy tanggal 22 Mei yang lalu. Nah, ini pertanda baik untuk TPIA ke depannya ya teman-teman. Apalagi sekarang TPIA juga berada di dekat support atau di dekat harga murah. Saya tandai dahulu candle hari ini. Untuk buy area-nya di sini ya teman-teman, mulai 1730 sampai 2000. TP1 kita pasang di sini ya teman-teman di 2200. TP2 kita pasang di 2100. TP3 kita pasang di sini di 2900. Dan jangan lupa disiplin cut loss apabila TPIA melemah dan breakdown support ya teman-teman. Sebab kalau TPIA closing di bawah support, maka potensi TPIA melanjutkan penurunan menjadi terbuka. Untuk supportnya kita pasang di sini di 1700. Silakan cut loss kalau TPIA closing di bawah 1700. Oke, kita catat dulu. Oke, TPIA sudah clear. Teman-teman, demikianlah 5 rekomendasi saham untuk 1 minggu ke depan yang bisa teman-teman pertimbangkan untuk dibeli. Tak kenal maka tak sayang. Teman-teman bisa incip-incip dulu, bisa nyontek-nyontek dulu rekomendasi saham yang selalu kami review setiap minggunya. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan panduan rekomendasi sinyal yang lebih lengkap ataupun yang ingin bisa mengakses indikator seperti yang saya gunakan saat ini, kami ada 3 grup teman-teman. Ada VIP, VVIP, dan juga grup premium. Khusus untuk teman-teman yang ingin akses indikatornya, teman-teman bisa join di grup premium. Nanti indikatornya akan kami pasangkan di akun TradingView teman-teman masing-masing, sehingga teman-teman bisa analisa sendiri, bisa lebih mandiri, dan tentunya indikator kami tidak hanya bisa digunakan di saham lokal, tapi juga bisa digunakan di saham luar seperti saham US, untuk cryptocurrency, untuk XAUUSD, untuk oil, dan masih banyak lagi. Biaya langganannya sangat terjangkau, teman-teman bisa coba dulu untuk 1 bulan. Siapa yang bisa memanfaatkan teknologi ialah yang menjadi pemenang. Bagi yang berminat gabung di grup VIP, VVIP maupun premium, silakan menghubungi nomor admin di layar kaca Anda. Sampai ketemu lagi di video review minggu depan. Sukses selalu tradingnya. Salam Gaptek Profit.